Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Redi Hermawan dengan NIM 311910106 dari kelas TAI 19B1. Ya, pada pertemuan kali ini, pada pertemuan mata kuliah Data Warehouse, saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang pertemuan 7, yaitu studi kasus perancangan Data Warehouse perpustakaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Data Warehouse pertemuan 7. Oke, yang pertama di sini ada beberapa referensi yang bisa kita ambil dari Colony, Thomas, Bakarian, ada Laura Rives, Abdul Qadir, Fatasha atau Andri. Kita bisa lihat dari beberapa jurnal di sini referensinya. Lalu selanjutnya yang pertama yaitu adalah studi kasus perancangan data warehouse perpustakaan, yaitu bisa kita lihat di gambar berikut. Kita bisa melihat ada beberapa sumber data, yaitu kontak, order, payment atau produk yang akan digunakan di data warehouse ini. Oke, yang pertama adalah sumber data. Sumber data yang digunakan dalam kasus ini adalah database perpustakaan Universitas Bina Dharma. Dalam database yang ada berisi informasi mengenai koleksi-koleksi buku, data penyimpanan, dan pengembalian buku yang tersedia pada perpustakaan. Jadi berbagai data yang akan kita gunakan untuk data warehouse ini itu mengenai koleksi-koleksi buku dan segala macamnya. Lalu selanjutnya ada metode perancangan. Nah, metodologi perancangan dalam data warehouse yang digunakan dalam studi kasus ini menggunakan metode 9-step methodology. Ini yang dikemukakan oleh Kimball pada tahun 2022. Dalam metode ini terdapat 9 langkah dalam merancang sebuah data warehouse, yaitu pertama choose the process, yang kedua ada choosing the grind, yang ketiga ada identifying and confirming the dimension, yang keempat ada choosing the fact, and yang kelima ada storing pre-calculation in the fact table, dan yang keenam ada rounding out the dimension table. Selanjutnya ada choosing the duration of database, yang selanjutnya ada tracking slowly change dimension, dan yang terakhir ada deciding the query priority and the query models. Nah, yang pertama adalah memilih proses atau choosing the process. Proses bisnis yang terjadi dalam perpustakaan Bina Dharma meliputi penyerahan bebas pustaka, pengembalian buku, pendaftaran anggota, peminjaman buku, pengembalian buku. Nah, proses-proses ini yang akan kita pilih untuk dimasukkan, untuk dirancang pada data warehouse. Selanjutnya ada memilih grain atau choosing the grain. Nah, proses ini dilakukan setelah diketahui proses bisnis yang terjadi. Grain ini nantinya akan dijadikan sebagai fact table dalam data warehouse berdasarkan proses bisnis yang telah didefinisikan. Grain yang dihasilkan meliputi jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah dosen, maupun jumlah buku yang dipinjam. Oke, yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah mengidentifikasi dan penyesuaian dimensi, identifying the confirming the dimension. Nah, langkah ketiga dalam perancangan data warehouse yaitu identifikasi dimensi yang berhubungan dengan tabel fakta. Dari hasil identifikasi maka dapat ditentukan dimensi yang terlibat, meliputi pertama dimensi mahasiswa, dimensi dosen, dimensi buku, dan dimensi waktu. Lalu selanjutnya memilih fakta atau choosing the fact. Nah, langkah ini adalah memilih fakta table berdasarkan pemilihan grain sebelumnya. Nah, tabel fakta yang didapat dari analisa terdiri dari fakta peminjaman dan fakta pengembalian. Rancangan fact table yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah fact table peminjaman dan fact table pengembalian buku. Nah, ini contohnya yaitu gambar fact table dari peminjaman. Nah, kalau ini adalah fact table untuk pengembalian buku. Jadi ada beberapa seperti dimensi waktu, ada ID waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan ada dimensi anggota, ada ID anggota, nama, status, dan sebagainya. Lalu selanjutnya adalah menyimpan pre-calculation dalam tabel fakta, storing the pre-calculation in the table fact. Agregasi pada tabel fakta peminjaman adalah total jumlah peminjaman buku berdasarkan waktu, hari. Waktu ini kalau kita lihat tadi sebelumnya ada hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan agregasi fakta pengembalian buku adalah total pengembalian berdasarkan waktu, hari, minggu, bulan, dan tahun tadi. Lalu selanjutnya melengkapi tabel dimensi atau rounding out the dimension table. Nah, tabel dimensi beserta atributnya dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, yaitu pertama ada file buku, kategori, pengarang, penerbit, judul, tahun, dan ISBN. Nah, tab atau
tab atau tipe dan ukurannya itu ada parchar dan ukurannya 10 untuk ID buku dan sebagainya. Nah, di sini juga ada keterangannya, misalnya untuk ID buku adalah nomor identitas buku. Lalu selanjutnya di sini ada tabel dimensi kategori. Jadi kita juga akan pisahkan berdasarkan kategori seperti ID kategori, nama kategori dan sebagainya macam. Dan contoh dimensi pengarang yaitu misalnya ID pengarang, nama pengarang dan tipenya juga disesuaikan dan di sini juga ada keterangannya. Ini juga contoh dari dimensi penerbit dan di sini juga yang tabel 5 itu dimensi anggota. Dan untuk tabel 6 di sini ada dimensi waktu, yaitu fieldnya ada ID waktu, hari, minggu, bulan, tahun seperti yang tadi. Nah, selanjutnya adalah pemilihan durasi database, choosing the duration of the database. Dalam perancangan data warehouse perpustakaan ini durasi waktu yang digunakan selama 3 tahun. Data yang disimpan dalam data warehouse ini nanti adalah data 3 tahun terakhir. Nah, untuk kesimpulan dari studi kasus ini adalah hasil dari perancangan data warehouse yang telah dirancang dapat ditetapkan dalam penyimpanan koleksi-koleksi yang ada dalam perpustakaan. Data warehouse yang telah dibangun dapat digunakan pihak yang berkepentingan untuk dapat digunakan menggunakan perangkat lunak tertentu dan dalam menghasilkan sebuah informasi dan pengambilan keputusan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.